Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Rusdi Ali, selaku guru fisika di SMA Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menyampaikan permasalahan belajar saya, permasalahan mengajar saya di SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Di sini saya mengambil topik tentang permasalahan siswa saya, bahwasanya siswa mengalami kesulitan belajar fisika, khususnya siswa kelas 12 IPA. Ya. Sebagian siswa saya beranggapan bahwa fisika itu sangat-sangat sulit. Kenapa? Mereka sudah menyerah duluan dan tidak menyukai pelajaran fisika. Kenapa mereka bisa menyerah? Karena mereka tidak mengenali fisika dengan lebih dalam. Padahal kata orang, tak kenal maka tak sayang. Ketika kita sudah mengenali fisika itu secara lebih dalam, sebaiknya kita bisa lebih mencintainya dan memahaminya dengan baik. Jadi mari kita kenali fisika lebih dekat, cari tahu juga apa manfaat belajar fisika, apa faedahnya, dan kemana penerapannya. Dengan demikian, semoga fisika lebih mudah untuk dipahami dan manfaatnya buat masa depan kita juga. Ya. Jadi kita ketahui bahwa fisika itu adalah ilmu yang menguraikan dan menganalisis struktur fisika alam yang disertai percobaan dan pengukuran serta penyajian secara matematis. Namun sejauh ini fisika merupakan mata pelajaran yang dianggap sulit bagi peserta didik saya dan memerlukan pemikiran yang ekstra untuk dapat memahami dan mempelajarinya. Sehingga di sekolah-sekolah kerap akan kita temukan peserta didik yang mengalami kesulitan di dalam belajar fisika. Selama ini hambatan yang dialami siswa selama melaksanakan kegiatan belajarnya yang dikejar hanyalah terpenuhi target kriteria ketuntasan minimal atau KKM dan hasil belajar maksimal yang dipaksakan. Misalnya sistem belajar latihan, mengerjakan tugas, ya, tanpa mau tahu bahwa ada sebagian siswa yang merasa kesulitan di dalam belajarnya. Terkait masalah kesulitan belajar, bahwasanya sebagian peserta didik kelas 12 IPA yang ada di sekolah ini mengalami kesulitan belajar. Kesulitan ini dapat ditemui pada saat belajar di dalam kelas, di mana sebagian peserta didik masih ada yang selalu tertinggal dalam mengerjakan tugas-tugasnya, padahal waktunya sudah ditentukan dan hasil akhir rata-ratanya juga masih di bawah nilai KKM yang ingin dicapai. Beberapa peserta didik saya memiliki kemampuan yang masih agak rendah, sehingga dalam belajar fisika masih sangat kesulitan. Mereka beranggapan, anak murid saya beranggapan, sulit sekali mempelajari fisika karena fisika itu banyak rumusnya. Yang kedua, guru terlalu cepat menerangkan, sehingga perlu adanya suatu metode pembelajaran supaya murid tidak membosankan. Murid tidak bosan belajar fisika. Kesulitan belajar adalah suatu kendala yang menyebabkan peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Kesulitan belajar juga dapat dideteksi dengan rendahnya hasil belajar yang diperoleh atau hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Timbul suatu pemikiran di saya, timbul pertanyaan di dalam diri saya. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar fisika pada peserta didik saya di kelas 12 IPA SMA 1 Tambun Selatan? Lalu timbul pertanyaan kedua juga dalam diri saya, apa hendaknya langkah-langkah yang dapat saya lakukan? Apa upaya-upaya yang dapat saya kerjakan dalam mengatasi kesulitan belajar fisika ini? Ya. Jadi, beberapa kesulitan yang dimiliki oleh siswa saya dalam memahami fisika, saya ambil 3
Tiga saja. Yang pertama, tiga kesulitannya. Yang pertama adalah kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan. Yang kedua, siswa mengalami kesulitan mengerjakan tugas ataupun PR di sekolah maupun di rumah, kesulitan dalam memahami isi buku teks ataupun tugas-tugas dari LKS yang sudah disediakan. Kesulitan belajar siswa meliputi bidang yang sangat luas. Seorang penulis buku, Umar Hamalik, menjelaskan bahwasannya faktor-faktor kesulitan belajar terbagi dua. Ada faktor yang bersumber dari dalam diri siswa, yang disebut faktor internal, dan faktor yang bersumber dari luar diri siswa atau eksternal, yang di sini saya bagi-bagi lagi dalam beberapa poin. Seperti faktor yang bersumber dari dalam diri siswa. Satu, kurangnya minat siswa terhadap bahan pengajaran. Yang kedua, kesehatan siswa yang sering terganggu. Ketiga, kecekapan mengikuti pelajaran. Keempat, kebiasaan belajar. Yang kelima, kurangnya penguasaan bahasa. Sedangkan faktor-faktor kesulitan belajar siswa yang berasal dari luar diri siswa adalah faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah, faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga, serta faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat. Saya mencoba merangkum, mengambil kesimpulan, saya mencoba bertanya kepada anak-anak, menuliskan apa saja kesulitan-kesulitan kalian di dalam belajar fisika. Saya coba merangkum, ada 12 rangkuman di sini. Saya bacakan. Satu, siswa tidak menyukai pelajaran fisika dan juga tidak menyukai guru fisika. Yang kedua, siswa menganggap fisika sebagai pelajaran yang sulit dipahami karena menghafal dan banyak mengandung unsur matematis. Ketiga, siswa menganggap fisika perlu untuk dipelajari, namun siswa belum memahami kegunaannya, dan siswa berharap pembelajaran fisika itu yang simpel dan kontekstual. Kelima, metode ceramah masih dominan digunakan oleh guru dalam pembelajaran di kelas. Keenam, siswa beranggapan bahwa metode ceramah juga bukan merupakan metode yang membosankan bagi siswa. Ketujuh, siswa beranggapan siswa tidak menyukai guru yang tidak memperhatikan siswanya. Kedelapan, siswa berpendapat siswa memerlukan guru dalam belajar fisika. 9, prestasi fisika bukan merupakan prestasi yang membanggakan. 10, siswa merasa kurang berbakat belajar fisika namun berminat dan termotivasi belajar fisika. 11, fasilitas belajar juga sudah cukup untuk menunjang pembelajaran fisika. Dan 12, secara umum siswa diperhatikan oleh orang tuanya dalam belajar dan siswa yang ingin diperhatikan orang tua di dalam proses pembelajaran, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Dalam hal ini khususnya lingkungan sekolah. Jadi ini rangkuman dari siswa, tentunya ini sangat menyedihkan buat saya karena siswa-siswa saya banyak yang mengalami kesulitan dalam belajar fisika. Dalam hal ini saya mencoba mencari alternatif solusinya supaya pemecahan masalahnya tepat untuk siswa-siswa saya ini. Saya mengambil solusi bahwasannya kesulitan belajar dan pencapaian hasil belajar siswa melalui strategi pembelajaran inquiry. Seorang peneliti Darlina Apriani menyatakan bahwa pengajaran berdasarkan inquiry adalah suatu strategi yang berpusat pada siswa, di mana dengan inquiry siswa dibimbing untuk berada dalam suatu kondisi yang mengharuskan siswanya harus mencari dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan dalam proses pembelajaran mereka. Jadi melalui suatu prosedur yang digariskan secara jelas dan terstruktur.
Peneliti yang lain, Rizal dan Berliana serta Apriani, menambahkan bahwasanya pembelajaran fisika, pembelajaran inquiry memungkinkan siswa menjadi aktif dalam mencari pengetahuan, sehingga akan meningkatkan makna dari apa yang mereka pelajari. Dilihat dari pembelajaran inquiry, guru hanya bersifat sebagai fasilitator ketimbang menjadi seorang pengajar. Sehingga dengan menggunakan strategi ini, guru dapat mendorong siswa untuk mengembangkan skema yang terbentuk dalam pemikiran siswa dan menyediakan lingkungan belajar yang mendukung keaktifan siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi dari alternatif solusi tadi, saya mencoba memecahkan masalah saya sendiri, ya. Siswa yang mengalami masalah belajar perlu mendapatkan bantuan agar masalahnya tidak berlarut-larut yang nanti dapat mempengaruhi proses perkembangan siswa. Beberapa upaya yang saya lakukan adalah dengan melakukan pengajaran secara perbaikan atau remedial bagi peserta didik saya yang nilainya di bawah KKM. Lalu anak-anak peserta didik yang nilainya di atas KKM bisa saja diberikan kegiatan pengayaan. Yang ketiga, perlu adanya peningkatan motivasi belajar. Dan yang keempat, mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif. Jadi itulah hasil pemecahan masalah yang dapat saya lakukan. Semoga masalah ini dapat teratasi dan murid-murid saya tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Sumber rujukan atau solusi pemecahan masalah ini saya ambil dari beberapa buku dan juga beberapa sumber dari Google atau internet seperti yang tertera di layar komputer ini. Demikianlah yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan bagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Demikianlah dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.